Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah innallaha ikum ajmain. Kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja atas pertolongannya, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa bersua dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-188. Kasratu subulid dhalali wat tahdziru minha. Banyaknya jalan kesesatan dan peringatan dari jalan-jalan kesesatan tersebut. Ketahuilah saudaraku rahimanillah ajmain, jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Jalan Allah Subhanahu wa taala satu, siratullahil mustaqim wahidun la i'wijaja fihi. Tidak ada kebengkokan, tidak ada cabang-cabangnya, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak buka cabang. Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah menuju surga hanya satu. Ya, dan jalan Allah Subhanahu wa taala lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut dalam hadisnya. Ini kita akan baca hadisnya. Walamma kanat subul syaitan katsiratan mukhtalifatan bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadzara minha wa bayyanahu ala ikhtilafiha wa mukhalafatiha lil haqqi wa annaha subulu dolalin wa abwabun li jahannam. Ketika jalan-jalan syaitan banyak bermacam-macam, Nabi SAW jelaskan. Nabi SAW sudah jelaskan dan telah peringatkan kepada umatnya agar tidak tersesat, tidak tersesat jalan. Dan Nabi SAW sudah nabbaha, telah memperingati. Nabi SAW sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan agar jangan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu. Jangan sampai kita menengok ke kanan ke kiri, karena di sampingnya itu, kanan kiri itu ada syaitan yang menyeru jalan tersebut. Jalan-jalan yang menyelisihi kebenaran, dan jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang menyesatkan dan merupakan pintu-pintu menuju neraka jahannam wal iyadzubillah. Wajah sallallahu alaihi wasallam ila tariqin najati minha. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan jalan yang selamat, jalan menuju keselamatan tersebut, jalan golongan orang-orang yang selamat yang Nabi SAW sudah jelaskan, yaitu ittiba'u kitabillahi wa sunnati rasulihi wa luzumi jama'atil muslimin. Apa jalan yang lurus tersebut, jalan yang selamat tersebut, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan luzum, tetap pada jamaah kaum muslimin. Kita akan bacakan dua hadis Nabi SAW. Yang pertama hadis Huzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama hadis Huzaifah ibnul Yaman tentang fitnah akhir zaman, yang cukup panjang hadisnya dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 7084. 7084 di dalam bab kaifal amru idza lam takun jama'atun. Bab yang ke-11 dibawakan oleh Imam Bukhari dalam
Kitabul Fitan di Fathul Bari jilid yang ke-14 juz 13. Kitabul Fitan bab yang ke-11. Kaifa al-amru idza lam takun jama'atun. Maknanya apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim fi halil ikhtilaf min qabli an yaqa'al ijma' ala khalifatin. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin jika terjadi perselisihan sebelum diputuskan ijma' tentang adanya seorang pemimpin. Ya, ketika tidak ada pemimpin, kaum muslimin guncang ya. Tanya apa yang harus dilakukan ketika itu? Imam Bukhari membawakan hadis Huzaifah ibn al-Yaman ini. Beliau mengatakan, Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana al-Walid ibn Muslim haddatsana ibnu Jabir haddatsani Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami anahu sami'a Aba Idris al-Khawlani anahu sami'a Huzaifah ibn al-Yaman yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Qala na'am. Qultu wa hal ba'da dzalika asy-syarri min khairin? Qala na'am wa fihi dakhan. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Faqultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Ya, ini lafaznya Imam Bukhari. Walaupun hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1847. Ya, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musanna. Ya, ini syekhnya Bukhari, guru Imam Bukhari. Hadatsana Al-Walid ibn Muslim qala hadatsani ibnu Jabir Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, sebagaimana juga dibawakan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dari Muhammad ibn Musanna, gurunya Imam Bukhari juga ya. Hadatsani Busr bin Ubaidillah, pakai dhammah ba-nya, Busr bin Ubaidillah, seorang tabi'in shagir, dan sanadnya ini semuanya adalah orang Syam kecuali syekhnya Imam Bukhari, guru Imam Bukhari, dan sahabat Huzaifah ibn al-Yaman. Bahwasanya Busr bin Ubaidillah al-Hadrami pernah mendengar Abu Idris al-Khawlani, bahwasanya beliau mendengar Huzaifah ibn al-Yaman pernah berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia, maksudnya para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an yudrikani. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan, makhafatan an yudrikani. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan, makhafatan an yudrikani. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, wa araftu annal khaira lan yasbikuni, dan aku mengetahui bahwasanya kebaikan itu tidak akan mendahuluiku.
Kemudian fakultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, sungguhnya dahulu kita di masa jahiliyah dan masa-masa kebodohan. Ini menunjukkan bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan demikian, dulu kami itu belum masuk Islam, qabla Islam, dalam masa kekufuran, bahkan mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain, dan bahkan mereka melakukan apa? Perbuatan-perbuatan buruk ya, perbuatan-perbuatan buruk. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kami hidayah dengan kebaikan ini. Maksudnya kebaikan ini adalah iman, aman, kemudian keadaannya pun jadi bagus, salahul hal, dan mereka mampu menundukkan hawa nafsu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan lafaz dari riwayat Abul Aswad dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, fanahnu fihi, dan kami sekarang berada di dalam jalan itu, jalan keimanan, dalam keimanan, dan negeri juga aman, keadaan juga baik, dan mereka mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan ini terdapat keburukan? Terdapat keburukan. Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fitnah. Apakah setelah kebaikan ini terdapat fitnah? Nabi SAW mengatakan, iya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, famal ismatu minhu. Famal ismatu minhu. Bagaimana jalan keluar dari hal tersebut, dari hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan na'am, iya. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Iya. Fakultu, kemudian Hudzaifah ibnul Yaman melanjutkan, wahal ba'da dzalika syarri min khairin, apa setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Ada kebaikan lagi. Nabi SAW mengatakan, na'am wa fihi dakhan. Wa fihi dakhan. Dalnya difathahkan, kha-nya juga difathahkan, dakhan. Dakhan itu disebutnya al-hiqd ya. Ada iri, dengki, ada juga yang mengatakan fasadun fil qalbi, ya, kerusakan dalam hati. Ini maksud dengan dakhan. Ada kebaikan tapi ada enggak seperti kebaikan yang pertama. Pada masa sahabat ada Nabi SAW, kemudian ada keburukan. Nah, setelah keburukan ada kebaikan lagi, tapi kebaikannya enggak murni seperti ketika masa Nabi SAW. Kebaikan yang kedua ini ada ada dakhannya, ada ya penyakit-penyakit hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Tadi juga mengatakan dakhan di sini adalah kullu amrin makruh, ya, setiap perkara-perkara yang makruh. Di dalam hadis yang lain disebutkan la tarji'u qulubu qaumin ala ma kanat alaihi. Iya. Hati-hati sebuah kaum tidak kembali sebagaimana yang dahulu. Artinya berbeda kebaikan yang ada pada masa itu, kebaikan yang kedua, kebaikan yang pertama pada zaman sahabat ketika masih ada Nabi SAW. Kemudian keburukan. Setelah itu ada kebaikan lagi, tapi fihi dakhan. Kebaikannya ada dakhan. Ada penyakit hati, hasad, iri dengki, perkara-perkara ma'ruf dan seterusnya. Seakan-akan makna di sini mengatakan anna qulubahum la yasfu ba'daha li ba'din. Hati-hati mereka tidak bersih, tidak suci, tidak bening gitu maksudnya, antara satu dengan yang lainnya. Ini kebaikan yang kedua ya. Kemudian kata Hudzaifah ibnul Yaman, qultu wa ma dakhanuhu, apa dakhannya tersebut? Nabi SAW mengatakan, qaumun yahduna bighairi hadyi.
yahduna bighairi hadi. Ada sebuah kaum yang mereka yahdun, mereka mencari hidayah, mencari petunjuk bighairi hadi, selain dari petunjukku, selain dari petunjukku. Dalam riwayat yang disebutkan, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bi hudaya walayastannuna bi sunnati. Ya, nanti setelahku akan ada imam-imam, pemimpin-pemimpin yahtaduna bi hudaya. Mereka mencari petunjuk dengan petunjukku, tapi tidak melakukan sunnah dengan sunnahku. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ta'rifu minhum wa tunkiru. Kalian mengenal mereka dan mengingkarinya. Maksudnya kalian mengenal siapa mereka dan mengingkari amalan-amalan mereka. Dalam hadis Ummu Salamah di dalam riwayat Imam Muslim sebutkan, faman ankara bariun wa man kariha salima. Siapa yang mengingkari dia akan berlepas diri, dan siapa yang membencinya maka dia telah selamat. Kemudian Huzaifah ibnul Yaman melanjutkan kembali, fahal ba'da zalikal khairi min syarrin. Apakah setelah kebaikan yang kedua itu ada keburukan lagi? Kata Nabi SAW, na'am, iya, ada. Apa keburukannya? Keburukan yang kedua ini ya, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu minha. Yaitu duat itu dai yang menyeru, tapi dai-nya menyerunya kepada kesesatan. Ya, bukan dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Du'atun ala abwabi jahannam, yang dimutlakkan bahwasanya mereka itu ya mengajak kesesatan, mengajak kebid'ahan, subhanallah. Dan itu sudah terjadi ya. Itu sudah terjadi. Banyak orang yang mengatakan diri mereka dai, ustadz, tetapi mengajak manusia kepada neraka, mengajak kepada kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Dibilang apa? Ini bagian dari Islam. Padahal mereka tidak mengetahui bahwasanya itu kesyirikan. Ini bahaya. Ini berbahaya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Setelah kebaikan ada keburukan, ada du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu min fiha. Siapa saja yang mengikuti dakwah dai yang mengajak kepada, menyeru kepada pintu neraka, maka dia akan terlempar ke dalam api neraka tersebut. Fakultu, kemudian aku mengatakan, kata Huzaifah ibn Yaman, ya Rasulullah, sifhum lana, ceritakan, kabarkan, sifhum, beritahu ciri-ciri mereka seperti apa. Kata Nabi SAW, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit-kulit kami, maksudnya dari kaum kita juga. Mereka juga kaum kita, orang Arab. Wa min ahli lisanina wa millatina, dan juga berbicara dengan bahasa Arab, juga beragama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya ada juga yang mengatakan mereka ya juga dari kalangan kita manusia, bukan siapa-siapa, tetapi di dalam batinnya mereka menyelisihi agama Islam. Dalam prakteknya mereka menyelisihi Islam itu sendiri, menyelisih Islam yang murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu bagian dari Islam, padahal itu semua bukan dari Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Abul Aswad disebutkan, fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Hati mereka hati-hati syaitan dalam jasad manusia. Subhanallah. Hati mereka hati manusia di dalam jasad hati-hati mereka hati syaitan tapi di dalam jasad manusia. Iya, jasadnya manusia tapi hatinya syaitan, benci sekali sama Islam. Bahkan mereka memakai atribut-atribut keislaman, tapi benci sama Islam, memerangi Islam, bahkan membenci kaum muslimin yang multazim, yang mereka berpegang teguh dengan Islam yang benar.
membawakan Al-Quran, membawakan hadis Nabi SAW, tapi dibenci oleh mereka. Padahal mereka mengaku diri mereka apa? Muslim. Mereka juga disebutnya dai, ustadz, kiai, atau istilahnya apa, tapi benci sekali sama kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Diberikan label-label yang buruk. Itu inilah teroris lah, radikal lah, nah, macam-macam. Sebagaimana Nabi SAW dahulu awal-awal berdakwah di Makkah, ya dikatakan macam-macam, majnun, sahirun, kadzab, dibilang tukang sihir, pendusta, tukang syair, orang gila, macam-macam. Yang menuduh Nabi SAW dengan sebutan macam-macam seperti itu siapa? Orang kafir, kafir. Padahal Nabi SAW membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu wakil terjadi pada zaman sekarang juga banyak. Iya, banyak orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW diberikan label-label buruk, padahal mereka mengaku diri mereka muslim. Padahal sesama kaum muslimin tidak boleh saling mencela. Laisa la'an wal ta'an wal fahisha wal badhi. Tidak boleh menuduh saudara kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan keji yang mereka tidak bisa membuktikan hal itu. Kalau mereka diminta untuk membuktikannya, kehabisan dalil, ujung-ujungnya melotot matanya, uratnya nampak di leher, di kepala, di jidat, pakai emosi. Nah, ini waki terjadi ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian Uzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemui hal tersebut? Kemudian Nabi SAW mengatakan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau tetap pada jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan pemimpin mereka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruk wa ukhiza maluk. Tetap engkau dengar dan patuh terhadap pemimpin yang sah selama mereka muslim, walaupun engkau dipukul, walaupun hartamu diambil. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, fa in ra'aita khalifatan falzamhu wa in duriba dhahruk fa in lam yakun khalifatun falharab. Jika engkau melihat ada seorang pemimpin muslim yang sah, maka falzamhu, maka tetaplah berada pada ketaatan pemimpin sah tersebut. Wa in duriba dhahruk, walaupun engkau dipukul. Fa in lam yakun khalifatun, kalau tidak ada pemimpin yang sah yang dipilih oleh kaum muslimin, falharab, maka lari. Kalau terjadi fitnah, jangan nyemplung, jangan ikut-ikutan masuk ke dalam fitnah. Nah, kita sudah belajar bahwasanya fitnah dunia luar biasa. Orang-orang berebut mencari jabatan, mencari kekuasaan. Ya, kaum muslimin. Nabi SAW sebutkan, wa in lam yakun khalifatun falharab. Kalau belum ada pemimpin yang sah, belum dipilih kaum muslimin, lari. Kita malah nyemplung ke situ, malah ikut-ikutan nimrung. Gimana ceritanya? Iya, kita diperintahkan Nabi SAW untuk lari dari fitnah, kok ini malah masuk ke dalam fitnah? Padahal dia udah faham tentang sunnah, atau mungkin dia sudah belajar tentang Islam, belajar tentang sunnah Nabi SAW, sudah faham. Kok dia malah masuk ke dalam lubang fitnah itu? Waliyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini fitnah akhir zaman ya, fitnah akhir zaman ya, UUD. Ya, ujung-ujungnya dunia. Nabi SAW perintahkan, kalau belum ada pemimpin yang sah, maka ya falharab, lari, jangan ikut-ikutan masuk ke dalam fitnah. Kemudian Uzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengatakan lagi, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam,
kalau tidak ada jamaah ataupun imam kaum muslimin gimana wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan fa'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan seluruh golongan itu semua, walau an ta'udda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut, walaupun engkau menggigit dengan batang pohon sampai engkau meninggal, wa anta ala dzalik, dan engkau di atas hal tersebut, hal tersebut. Iya. Walaupun engkau sendirian, ya, di dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan fali antamuta wa anta adun ala jazali khairin laka min an tattabi'a ahadan minhum. Engkau meninggal dalam keadaan engkau sedang menggigit batang kayu misalnya sendirian, meninggalkan fitnah itu dalam kebaikan, dalam Islam, di atas sunnah Nabi SAW, itu lebih baik daripada engkau ikut-ikutan masuk ke dalam fitnah. Di dalam riwayat yang disebutkan seperti apa Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah yang pernah kita bahas, Nabi SAW memberikan solusi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian tetap berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit erat dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Tetap berpegang teguh terhadap kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jangan ikut-ikutan masuk ke dalam fitnah. Lah kok ini kita malah masuk dalam fitnah. Fitnah hutan ranjau, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala, ya seperti hutan ranjau. Kita nggak tahu kita akan menginjak ranjau di sebelah mana. Ya, namanya ranjau, kita nggak tahu di mana ada ranjau itu. Jangan masuk ke dalam fitnah. Dari hadis ini sangat banyak pelajaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Di antaranya fihi zammun wa yu'khadhu min zammun man ja'ala lid-din aslan khilafal kitabi was sunnah wa ja'alahuma far'an lidzalik allazi ibtada'uhu. Di antaranya celaan bagi orang-orang yang menjadikan agama sebagai apa? Sebagai tangga mereka mendapatkan dunia, menyelisih Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ini celaan. Di sini juga terdapat pelajaran, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ujubu raddil batil, wajibnya membantah kebatilan. Wa kullu ma khalafal huda an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau qalahu man qalahu min rafi'in aw wadi'in. Wajibnya membantah kebatilan setiap yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang mengatakan kainan menkana, siapapun orangnya. Begitu juga hadis ini terdapat pelajaran adab taklim, adab dalam pengajaran, yaitu an ya'lama tilmiz min anwa'i al-ulum ma yarahu ma'ilan ilaihi minal ulum al-mubahah. Ya, seorang pelajar dia mempelajari jenis-jenis ilmu yang lain yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh. Kalau misalnya kita belajar akidah, ya ada pelajaran nahwu juga, ada pelajaran shorof juga sebagai ilmu alat. Begitu juga ada belajar ilmu yang lain, hadis, begitu juga belajar tafsir yang mendukung ilmu akidah. Begitu juga orang yang mengajar ilmu hadis, ya belajar nahwu shorof juga, ada ilmu-ilmu pendukung yang sifatnya mubah, yaitu lebih cepat untuk memahami sesuatu. Ketika kita ingin belajar
satu disiplin ilmu tertentu nggak bisa dia berdiri sendiri, nggak bisa, harus ada ilmu pendukungnya, pendukungnya. Seperti misalnya kita belajar bahasa Arab ya, harus ada ilmu pendukung, diantaranya apa? Ilmu akidah. Ada juga belajar nanti fikihnya, ada belajar usul fikihnya, mustalah hadis, supaya kita bisa memahami bahasa Arab dan tidak sesat dari akidah yang benar. Nah, kalau belajar bahasa Arab terus nggak belajar akidah, nanti jadi ahli bahasa yang sesat, akidahnya menyimpang dan seterusnya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, orang yang belajar syariah, ada ilmu penunjang juga untuk supaya menunjang ilmu yang dia pelajari ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, tsumma qala hadza sabilullah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi wa qala hadhihi subul. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Wa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Imam Hakim dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian Nabi SAW mengatakan hadza sabilullah, ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian membuat garis di kanan dan kirinya. Waqala, kemudian Nabi mengatakan hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, setiap jalan-jalan yang di kanan di kiri itu terdapat syaitan yang menyuruh jalan tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, bahwasannya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala cuma satu, la ta'addad, tidak terbilang. Tidak ada jalan kanan kiri, enggak ada. Allah tidak buka cabang. Jalan Allah cuma satu. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti jalan-jalan yang lain ini. Pasti kalian akan sesat, pasti kalian akan terpecah dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang satu tersebut. Apakah yang masuk surga itu satu doang, Ustaz? Ya mungkin mereka juga bisa masuk surga, tapi muter-muter dulu kan begitu. Tetap mereka dikatakan muslim. Dikatakan muslim. Iya. Ya, mereka tidak dikeluarkan dari jalur Islam, tapi ya begitu ya, banyak melakukan kemaksiatan, sehingga yang masuk surga itu kan bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung. Ada yang masuk surga ditimbang dulu amal baiknya lebih berat ya baru masuk surga. Ada yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka, wal iyazbillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama juga dari hadis yang kedua, anna sabilallahi wahidun, jalan Allah itu hanya satu, tidak terbilang. Yang kedua, kasratus subulid dolal, jalan kesesatan itu banyak. Yang ketiga, anna subulad dolal abwabun li jahannam, man sara fiha waqa'a finnar, bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu merupakan pintu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Siapa saja yang berjalan di jalan tersebut, maka dia bisa terjatuh, terpeleset ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Yang keempat, annan najata min hadhis subul la takunu illa bittiba'i siratillahil mustaqim wa luzumi jama'atil muslimin. Jalan keluar, solusi keselamatan dari jalan-jalan yang sesat tersebut itu tidak bisa ditempuh kecuali mengikuti jalan Allah yang lurus dan mengikuti jamaah kaum muslimin di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Iya, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar tentu saja hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berbicara tentu saja tidak serta-merta mengklaim yang paling benar, tidak. Ya, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan dari kita
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang kita bahas sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.